Selamat datang kembali lagi di channel kami, Taman Kripto. Jadi hari ini kita mau bahas sebuah produk baru ya di Cardano, ada NFT baru namanya Toolheads ya. Kalau kalian tahu, si NFT Tools ini udah lama banget ya keluar di Cardano sejak awal-awal NFT itu udah ada ya. Dia itu udah ada karena si NFT Tools sendiri tuh punya fitur yang lumayan menarik, yaitu kita ini bisa ngecek clarity dan juga bisa short ranknya ya. Nah ini kan biasa susah nih kalau orang mau ngecek tanpa ada ini ya. Saya ngecek di JPEG Store langsung kan pasti susah. Jadi banyak banget lah yang pasti udah tahu dan kenal sama namanya Toolheads ini ya. Sama namanya NFT Tools ini ya. Nah dia ini barusan udah buat NFT baru namanya yaitu Toolheads. Toolheads ini ya ada dua. Default ini seperti kayak pas ya, dia itu cuma ada 330. Dia ini dulu harganya 2000-an ya kalau salah seingat saya. Nah dia itu kalau punya pas ini nanti bisa minting 5 Toolheads dengan harga lebih murah yaitu 265 Cardano. Nah saat ini Toolheads sendiri harganya tuh di 375. Nah jadi harganya udah naik lumayan banyak, hampir 50% dalam waktu mungkin seminggu 2 mingguan ya. Nah memang menarik juga ini ya, karena biasanya kalau kita tahu misalnya Toolheads ini kan punya utility. Utility-nya adalah mau buat kayak chart plus lah kalau kalian tahu. Jadi kayak chart gitu ya, chart token di Cardano ya. Nah dengan punya Toolheads itu kalian bisa akses Toolheads ini ya, CryptoTrack namanya. Nah setelah punya akses ini, selain itu juga dia ini juga punya fitur yang berbeda. Apa bedanya? Jadi biasanya pas ini setelah minting itu kan udah nggak ada value-nya ya, kayak ya nggak ada value-nya buat apa lagi karena udah minting. Nah tapi harga dia ini naik sampai 4000 ya. Kenapa? Karena nanti default ini digunakan untuk staking untuk mendapatkan token plusnya itu. Nah jadi kalau nggak punya default ini, kita tuh nggak bisa staking dengan reward yang signifikan bagusnya. Nah tapi yang menarik lagi, dia ini buat kayak game gitu ya. Karena tiap vault ini kan sebenarnya kan kayak itu ya, kalau kalian tahu safe gitu ya, kayak keamanan lah, dia naruh duit di sana atau emas atau apapun di sana. Nah vault ini ada warnanya, jadi warnanya macam-macam, ada yang blue, ada yang black, ada mungkin yang merah juga ini. Nah setiap vault ini harus dijaga sama namanya vault guard. Kalau kalian cek di sini ada namanya vault guard ya. Jadi di vault guard ini ya, kita cek di sini di bagian tadi ini trade-nya itu ada 5 juga ya. Nah totalnya ini 66 kali 5 juga sama, yaitu 330. Nah yang menarik ini kan adalah dia ini menggolongkan, jadi ada namanya vault guard, ada yang black, ada yang copper juga. Jadi ada warnanya juga yang saya spekulasi atau asumsikan juga, saya rasa ini vault guard-nya juga harus sama. Misalnya kita tuh punya vault-nya yang warnanya black nih, kita harus dijaga sama yang black juga, kayaknya seperti itu ya. Jadi harga vault guard ini juga lumayan mahal. Di vault-nya sendiri kan 4000-an, ini vault guard ini harganya 2000 setahu saya. Sorry ini kok nggak keluar ya, kita tunggu aja. Nah harganya tuh 2000-an ya. Nah, coba cek dari channel Tools deh, kita cek badinya, misalnya kita magenta. Nah ini udah keluar nih. Nah ini software ini harganya 2000-an ya yang magenta. Yang lain coba kita cek. Iya paling murah 2000-an ya, ini yang black ini 2200 ya. Sorry copper juga. Yang ini magenta 2000-an. Nah jadi orang-orang kalau yang mau punya vault gitu, saya rasa pasti harus punya ini ya kalau mereka mau staking untuk mendapatkan token plusnya. Nah langsung aja kita cek di websitenya ya. Jadi ini Toolheads ini, websitenya ini toolheads.io ini. Nah dia ini punya apa aja sih di sini. Jadi pertama yaitu CryptoTrack yang saya bilang, yaitu membuat chart ya, kayak TapTools itu. Jadi kalau kalian belum tahu TapTools, saya buka ya. TapTools itu untuk kita lihat chart token-token di Cardano ya. Jadi ini kayak pasti dipakai lah. Nah dia ini kan saingan sama TapTools. Kalau TapTools ini punya kelemahan, harga NFT-nya satu tuh 700-an, dan dia itu harus punya 5 untuk punya lifetime access. Jadi itu ya yang membuat kelemahan TapTools ini ya. Anggapannya kita harus spend kayak 3000 Cardano ya, mungkin itu sekitar banyak juga, sekitar hampir berapa ya, 14 juta rupiah ya untuk dapat ini ya. Jadi itu yang punya kelemahan dari TapTools sendiri. Tapi memang kalau dari secara fitur TapTools tuh ini kayaknya internet saya lagi agak ngelag ya. Jadi TapTools sendiri tuh udah nomor 1 ya untuk saat ini. Cuman kita nggak tahu lagi karena kan kalau yang CryptoTrack ini kan dia tuh kayak spendnya lebih murah ya saya rasa.
Jadi kan orang-orang juga jadi opsi lah supaya bisa analisis teknikal ataupun cek harga-harga seperti itu. Nah, selain itu juga dia ini bentuk kedua yang saya bahas, yaitu dia punya tool token. Tapi yang paling penting juga adalah ya ini, yaitu namanya toolbot ya. Jadi dia ini membuat bot extension di Chrome ataupun di ya Mozilla gitu ya. Jadi nanti kita ini langsung bisa tahu balance kita itu berapa. Kayak kita ini udah salesnya sebanyak apa. Nah, kalau kita tahu misalnya buka website tuh pasti butuh waktu yang lebih lama ya. Kayak misalnya interface dalam HP juga bakal beda. Nah, tapi kalau extension ini saya rasa pertama kali ada dan juga sangat membantu ya. Apalagi kalau kita ngomong bot, saya rasa dia ini juga pasti akan punya fitur-fitur tambahan yang berhubungan sama bot. Misalnya dia bisa sweep, kayak kalau kita tahu namanya wild tanks itu kan juga bisa sweep aja kayak gitu, bisa juga minting. Nah, tapi yang toolbot ini semoga dia punya fitur yang lengkap, jadi bisa bagus ya kayak nanti juga. Nah, oke, mungkin hari ini penjelasan sampai segitu aja. Ya jangan lupa kita ini ada Instagram juga, ada juga Twitter, bisa jangan follow, barangkali mau tanya-tanya langsung aja tanya-tanya tentang ini ya. Dan jangan lupa ini kita cuma ngasih informasi aja, jadi ini bukan ajaran membeli ataupun sebuah keharusan kalian investasi, tapi yang jelas informasi ini semoga bisa membantu kalian semua. Oke, sekian dan terima kasih.